欢迎继续收看《美都新闻》。今年呢是中印尼建交75周年，借此机会，本台记者采访了印尼驻华大使周浩黎。通过周大使的讲述，我们来进一步了解中印尼关系、中印尼合作等相关话题。今年是中印尼建交75周年，如此重要节点，我们非常荣幸的采访印尼驻华大使周浩黎。周大使自2018年起担任驻华大使，至今已有7年的时间，是印尼驻华时间最长的一位大使。他亲历并见证了中印尼关系的发展与深化。今天我们将借这个机会和周大使一起回顾两国关系的重要时刻，分享他在中国工作与生活的体会，并共同探讨未来中印尼两国关系合作的新机遇。周大使你好。 Kabar baik, senang jumpa dengan Balu。作为印尼驻华大使，您如何看待中印尼两国关系？两国的关系有什么变化呢？ Kita sudah berhubungan diplomatik dengan China 75 tahun lebih sejak 13 April 1950. Nah, saya melihat bahwa hubungan kita sejak kita menjadi Comprehensive Strategic Partnership 2013 itu meningkat sangat signifikan, apalagi di 5-10 tahun terakhir ini. Waktu saya datang, nilai perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok itu masih di 70 miliar US dollar. Sekarang itu mendekati 150 miliar US dollar. Waktu saya datang itu investasi dari China ke Indonesia masih di kisaran 1 miliar US dollar. Tahun lalu 2024 investasi sudah 8,1 miliar US dollar. Mungkin 5-6 tahun terakhir ini total investasi dari China mendekati 40 miliar US dollar. Nah, itu refleksi dari comprehensive strategic partner kita sekarang. Selain itu people to people juga luar biasa, karena menurut saya kalau people to people kuat, itu kita bisa menjamin bahwa ke depan itu hubungan kita akan semakin lebih baik. 在担任大使任期内，您觉得两国在哪些领域取得了重大的合作成果？ Yang pertama, kita dalam konteks mensinergikan Global Maritime Fulcrum, jadi poros maritim kita dengan Belt and Road Initiative itu menghasilkan 4 koridor ekonomi. Koridor ekonomi Sumatera Utara itu untuk hub ke ASEAN, koridor ekonomi Kalimantan Utara untuk energi transisi, koridor ekonomi di Bali untuk teknologi pariwisata dan lain-lain, lalu di Sulawesi Utara untuk hub ke Pasifik. Nah, non-koridor ekonomi salah satunya yang kita tahu Jakarta-Bandung, kereta cepat, lalu juga ada namanya Two Countries Twin Park. Lalu pada saat kita kena COVID dan sampai sekarang berlanjut, kerjasama di bidang kesehatan, itu juga yang kita tonjolkan. 你如何评价印尼在吸引中国投资和推动双边合作方面取得的进展？ Iklim investasi yang semakin baik, promosi yang dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait di sini termasuk di masa lalu Menko Maritim dan Investasi, sekarang tentunya dalam settingan baru itu luar biasa. Tetapi lebih utama dari itu adalah hubungan yang baik antar kedua kepala negara. Baik pada masa pemerintahan Presiden Jokowi maupun sekarang Presiden Prabowo. Presiden Prabowo sejak terpilih sudah berkunjung ke Beijing 2 kali. Jadi ini juga yang membuat tingkat kepercayaan untuk investasi di Indonesia itu meningkat. Yang kedua, kita harus terus memperbaiki iklim investasi. Kita akan compete juga dengan berbagai negara tetangga kita dan lain-lain untuk menarik investasi tidak hanya dari China, tetapi juga dari belahan dunia lainnya. 在您看来，中国有哪些地方最令人印象深刻，或者最值得尊敬的地方？中国的普通民众又是如何看待印尼的呢？ Menurut hemat saya yang mendrive ekonomi Tiongkok itu rasa cinta akan bangsa, nasionalisme. Kalau rasa cinta bangsa itu ada, saya sangat yakin bahwa ini akan mendrive ekonomi kita. Dan itu terjadi di Indonesia saat ini. Yang kedua, etos kerjanya. Ini yang saya kira dengan banyak anak-anak Indonesia bersekolah di Tiongkok, itu kan mereka akan membawa kembali rasa semangat nasionalisme itu, lalu kemudian etos kerja. Yang ketiga, mereka punya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. 您对中印尼两国青年的交流和理解有何期待？有没有什么特别想对他们说的寄语呢？ Anak-anak muda berusaha keras dengan semangat kebangsaan yang kita punya, ikut berkontribusi untuk kemajuan negara. Karena dengan regional architecture yang kita buat saat ini, itu kita bisa menjamin bahwa
di masa depan itu cita-cita Bapak pendiri bangsa dan cita-cita dari pemimpin kita saat ini menuju Indonesia 2045 saya kira akan tercapai. 您对中印尼未来的关系有何期望？ Harapan saya tentunya hubungan ini harus tetap menjadi kuat dan memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya, dan juga manfaat politik dan security. Jadi untuk kawasan. Dalam konteks itulah kita harus memperkuat people to people. People to people antar negara kalau kuat, termasuk kerjasama antara media dan lain-lain, itu kita bisa menjamin bahwa ke depan itu hubungan akan semakin baik. Kalaupun ada gangguan-gangguan sedikit di ekonomi politik, bouncing back akan cepat karena hubungan antar orangnya itu sangat kuat. Itu yang sedang kita bangun saat ini, memanfaatkan 75 tahun hubungan Indonesia dan Tiongkok, 70 tahun juga konferensi Asia Afrika. 好的，非常感谢周大使接受我们的采访，谢谢您。好，以上就是我和印尼驻华大使周浩礼的专访。美都新闻雅加达采访报道。 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.